Misteri Gunung Slamet 2002, Minta Mantu Anak Manusia. Cerita ini ditulis oleh Arya Sena. Terima kasih untuk Bang Arya Sena yang sudah izinkan saya untuk membawakan cerita ini. Tahun 2002 menjelang gue merit sama emaknya anak-anak. Rumah gue adalah tempat tongkrongannya pelajar SMA. Cewek, cowok, nggak siang nggak malam, pasti pada nongkrong di kamar gua. Kebetulan halaman rumah bokap cukup luas, jadi pas banget buat nongkrong anak-anak, walaupun kagak sedikit jumlahnya. Dalam kisah ini, nama-nama gua samarkan untuk menjaga privasi mereka. Calon emaknya bocah gak demen naik gunung, tapi demen jagain gua dari godaan maut anak-anak SMA. Uhuy, secara banyak cewek putih abu-abu sering numpang bobok di kamar gua. Oke, kita masuk poin. Awalnya pendakian ini cuma diikuti oleh 8 orang, tetapi karena ada 3 cewek bohai-bohai ikutan, pesertanya jadi membengkak hingga 18 orang. Neng bohai ikut sih, jadi para lanang gak mau ketinggalan tuh bersaing jadi pengawal. Setelah briefing dan melakukan pengecekan ulang semua perlengkapan tim maupun perorangan, maka rombongan besar ini bergerak ke stasiun Senen. Masih seperti biasa, up Cikini, Cikini Senen, dan Senen Tegal. Sepanjang perjalanan gak ada yang aneh, kecuali tingkah para lanang yang mencari perhatian dari para gadis bahenol pemanis jalanan. Tegal Arum segitu padatnya sampai kalah rame sama kita-kita. Maklumlah, sebagian dari mereka ini adalah pengalaman pertama. Sementara anak-anak sibuk mencari perhatian dari para kembang keril, gue asik nyender di pojokan seorang gadis manis berhijab yang malu-malu. Akhirnya kena gue ajakin kenalan. Bini gue jangan sampai baca nih, bisa gawat urusan nih. Gue larut dalam canda dan tawa, sementara anak-anak masih sibuk dalam usahanya. Singkat kata, kereta masuk Brebes dan si cantik berhijab pun turun, meninggalkan secari kertas berisi alamat anak juragan bawang nih kemungkinan. Perlahan roda kereta pun bergerak. Si cantik dengan hijab merah muda masih menatap gua dengan penuh harap. Jangan sampai ada cinta segitiga nih. Atu aja repot, apalagi 2. Dia pun hilang dari pandangan. Gua yang tiba-tiba haus langsung aja minum dari botol aqua yang ditaruh di samping keril. Wah, anjrit, ini mah spiritus. Muntah-muntah gua di kereta. Untung dah sepi. Coba kalau rame, pasti jadi bahan ketahuan orang. Segerbong orang itu aja semuanya pada ngakak. Suwe banget. Inget Bokin, inget dia, bikin gua lupa kok lagi di kereta. Menjelang masuk stasiun Tegal, salah satu dari kembang keril tiba-tiba menyeletuk sama gua. Katanya dia mau merit di atas gunung. Gua kaget, gua bilang keren juga tuh. Ya udah siap-siap nih, kita udah masuk stasiun Tegal, kata gua. Sampai Tegal jam 9, lalu rame-rame kita jalan kaki menuju jalan provinsi untuk cari bus menuju Pemalang. Masih kayak tadi, tingkah laku para lanang berebut perhatian sampai ada yang kita-kitakan. Kocak-kocak tegang. Nggak lama tunggu, datanglah bus dan kita semua segera berangkat menuju terminal Pemalang. Sampai Pemalang, bus 3/4 jurusan Purwokerto dah habis. Jadilah kita begadang di terminal sambil nunggu waktu gue tidur. Tapi para lanang yang keganjenan masih aja terus usaha untuk mendapatkan perhatian. Bodoh lah, gue ngantuk. Jam 3 bus pertama pun datang. Karena kita banyak, 3/4 bagian bus langsung terisi. Nggak pakai nunggu lama,
supir bus segera tancap gas. Banyak yang sudah tepar karena begadang semalaman. Sembari usaha, hanya mereka yang beruntung yang berhasil berada di samping para kembang keril. Gua mah nggak ikutan, bisa berabe urusannya. Kira-kira jam 7, bus tiba di Karangreja. Di sini sudah ada mobil bak terbuka yang menawarkan angkutan menuju Bambangan. Setelah harga sepakat, mobil pun bergerak menyusuri desa dan hutan-hutan damar yang teduh. Sampai pasar Pratin, kita belanja dulu. Beli semua kekurangan logistik yang belum sempat terpenuhi selama di Jakarta. Spiritus dan tembakau menjadi paket utama belanja hari ini. Antisipasi gas yang mungkin kurang. Beres di Pratin, mobil cus lagi menuju Bambangan. Tahun 2002, rumah Pak Kades sudah menjadi BC para pendaki sebelum melakukan pendakian. Di sini kita istirahat, makan, dan ngelaba bagi para pelakunya. Setelah urusan administrasi dan isi perut selesai, anak-anak kembali gua briefing. Formasi antara yang berpengalaman dan tidak gua susun di dalam tim-tim kecil di bawah komando ketua regu. Cukup lama kita berada di Bambangan karena beberapa set nesting hilang di dalam perjalanan. Aduh, ada-ada aja. Repot gua cari-cari nesting. Akhirnya beli aja panci warga yang sudah tak terpakai. Biarin butut. Yang penting fungsinya. Setelah doa bersama, tim pertama dan kedua bergerak dengan misi berhenti di pos payung dekat mata air. Sedang gua bergerak paling buntut dengan salah seorang bunga keril yang kemungkinan akan menjadi tokoh sentral dalam cerita ini. Masih seperti biasa, ladang-ladang penduduk yang berisi aneka macam jenis sayuran menjadi pemandangan kita. Dengan sabar, gua iringin setiap langkah dari dia. Kira-kira 40 menit gua tiba di pos payung dan segera gua instruksikan agar para komandan regu atur anak buahnya. Isi air seorang 1 botol dengan cadangan 1 botol, gak pakai enggak, wajib hukumnya. Apabila melanggar, maka akan ada sanksi yang berat. Sebab tidak ada penitipan nyawa di sini. Semua orang bertanggung jawab atas perut dan tenggorokannya sendiri. Setelah semua terkondisikan, maka para komandan regu gua arahkan untuk menunggu gua di areal Samarantu. Apabila 1 jam tak ada pergerakan, silakan tinggal untuk beli BC di pos 5. Tetapi kirim 2 atau 3 orang untuk menjemput gua. Siap bang, kata mereka dengan serentak. Tim 1 bergerak disusul tim 2 hingga akhirnya gua bergerak menyelusuri punggungan yang langsung menghajar lutut. Terseok-seok langkah sang bunga. Sempet gua tanya, udah makan belum? Udah bang, katanya. Ya udah, kemut aja dulu coki-coki dan makan biskuitnya. Karena posisi gua adalah penyapu, jadi wajarlah kalau gerakan gua pasti paling lambat di antara yang lainnya. Sebab tak seorang pun peserta pendaki yang posisinya boleh di belakang gua. Gua adalah orang terakhir yang sampai puncak dan orang terakhir yang sampai desa saat kembali. Gak boleh ada seorang pun yang tertinggal di belakang gua. Setelah istirahat sejenak, kita pun bergerak kembali. Menjelang lawang atau 2 pohon yang membentuk seperti gapura rimba, tiba-tiba si bunga bilang mak gua, bang, ada cowok ganteng banget. Gua kaget sebab nggak ada seorang manusia pun yang terlihat di mata gua. Gua bilang aja, oh iya ganteng banget tuh anak, sambil mikir, apa iya ada orang. Gak lama abis bicara gitu, sang bunga tiba-tiba terdiam, kemudian jatuh pingsan. Anggota rombongan yang bertugas menemani gua sebagai sweeper segera gue tugaskan untuk menjemput tim pertama agar menghentikan gerak lajunya. Mungkin 15 menit gue coba melakukan pertolongan pertama. Pingsannya aneh, sebab matanya melotot dan tak berkedip sedikit pun. Sempat gue bertemu beberapa orang pendaki lain yang baru turun. Dengan gagahnya dia marah-marah. Gue udah bilang, ini anak kena hipo. Bang, sini gue temani. Mentang-mentang gondrong, dia nggak tahu aja gue dulu gondrong, aut-autan.
Gue bilang, "Oh iya silakan bang, terima kasih atas pertolongannya." Si gondrong pun langsung perintah-perintah gue bikin tenda. "Siapin sleeping bag dan minuman hangat." Gue bilang, "Siap bang." Setelah tenda jadi, barulah tubuh Bunga diangkat. Gila, berat banget kayak angkat kayu gelondongan. Padahal badannya ramping dan tergolong body lenter yang seksi. Jadi gak mungkin 6 orang laki-laki susah payah angkat tubuh indah itu ke dalam tenda. Si gondrong kayaknya belum paham juga. Di dalam dia beraksi lagi, tetapi tiba-tiba kabur keluar dan bilang begini, "Bukan hipo bang, tapi kesurupan." Gue senyum-senyum aja. "Terus gimana?" kata gue. Dia nggak jawab, malah kabur sambil bilang, "Gue nggak ngerti bang." Oke, gue bilang thanks ya. Masa nggak paham, tubuh seseksi ini harus diangkat sama 6 laki-laki dengan susah payah baru bisa dimasukkan tenda. Mana ada orang kena hipo dalam keadaan perut kenyang, kecuali ini ada saljunya, bisa aja kejadian. Setelah si gondong pergi, gue masuk lagi ke tenda. Beberapa orang dari tim kedua udah sampai ke BC darurat yang kita buat. Hujan mulai turun rintik-rintik membasahi bumi. Gue bilang sama beberapa orang, "Coba bikin lingkaran dan berselawat. Buat dulu api unggun untuk menerangi lokasi ini." Ketegangan menyulitkan kita membuat api walaupun dalam keadaan normal. Hal tersebut bukanlah hal yang sulit dilakukan bahkan di saat hujan turun sekalipun. Jangan lupa masing-masing genggam garam. Terus taburkan melingkari tenda, sisanya lemparkan saja ke segala arah. Dengan bacaan salawat dan ayat-ayat suci, gue coba untuk berkomunikasi. Hasilnya, kata si Bunga sambil terus-terusan menyeringai. Kondisi Bunga yang basah dan belepotan lumpur membuat gua kesulitan menanganinya. Kebetulan bunga-bunga yang lain sudah sampai di BC darurat. Gue bilang sama mereka, "Tolong ganti pakaiannya. Cowok-cowok 4 tolong masuk dan pegang tangan dan kakinya." Dengan sigap, para bunga mulai menjalankan perintah gua. Baju si Bunga mulai kita preteli satu persatu dan kita ganti dengan baju yang baru. Bukan urusan mudah karena si Bunga terus berontak dengan tenaga seperti kerbau yang kesurupan. Akhirnya setelah susah payah pakaian si Bunga pun bisa kita ganti. Irama selawat dengan lantunan ayat-ayat suci bersaut-sautan dan terus-menerus bergema di luar tenda. Dengan izin Allah, gua pencet lengan si Bunga sekeras-kerasnya. Alhamdulillah, sambil melantunkan selawat nariah, Bunga pun tersadar. Seorang anggota yang membawa air jam-jam segera masuk dan memberikan ini untuk diminumkan oleh sang Bunga. Sang Bunga sempat menolak, tetapi dekapan lembut gua pada lehernya membuat air tersebut masuk dengan leluasa. Kenapa sadar, tetapi air jam-jam masih ditolak. Hujan telah berhenti, tetapi guntur terus bersaut-sautan bersama angin kencang yang menggoyangkan pepohonan. Gema selawat dan ayat-ayat suci pun tak kalah riuhnya. Gue salut, mental anak-anak tetap baja walaupun berhadapan dengan situasi kritis ini. Setelah angin dan halilintar berhenti, sang Bunga mulai bertingkah aneh lagi. Tertawa, cekikan, dan nyaring sekali. Kali ini dia nggak berontak-rontak, hanya matanya saja yang terus berputar-putar liar bersama tawa cekikan yang semakin panjang. Selawat terus bergema, "Ya Allah, sebagaimana kalian ada padamu, limpahkanlah salawat salam barokah atas junjungan kami, pemimpin kami, pemberi syafaat kami, kecintaan kami, dan buah jantung hati kami, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang sepadan dengan keahlian beliau. Kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan haki kemuliaan, tolonglah kami. Kami memohon syafaat atasnya serta perlindungan sebagaimana kau melindungi umat-umat sebelum kami. Tolonglah ya Allah, dengan izin-Mu dan kuasa-Mu ya Allah." Kembali lengan Bunga gua pencet sekencang-kencangnya. Alhamdulillah, kali ini dia menjerit lalu istighfar. Segera setelah sadar, segelas madu hangat yang dicampur dengan jeruk nipis masuk membasahi tenggorokannya.
Dia nampak kebingungan bertanya, "Loh, kenapa ada di tenda? Perasaan tadi dia udah sampai kawah selamat," katanya. Dia bilang, katanya dia diajak sama cowok ganteng yang tadi dia sapa di bawah. Aduh, merinding gua. "Itu anak-anak kenapa ada selawatan, Bang?" Gue bilang, "Gak apa-apa. Tadi kamu pingsan terus kamu mimpi jalan-jalan ya." Asik dong, udah sampai kawah. Gema selawat masih terus berkumandang. Karena memang gua curiga nih setan masih ada di sekitar kita. Alhamdulillah pelajaran dari beberapa guru-guru ngaji ketika menghadapi situasi ini akhirnya berguna juga. Air jam-jam yang telah gue campur dalam garam, gue cipratin ke seluruh penjuru tenda. Terasa sekali ada sebuah gerakan kuat tetapi tak mampu melepaskan diri dari dalam tenda. Gue bilang sama salah satu komandan regu, "Bro, tolong nyalain spiritus dengan kaleng di depan pintu tenda." "Udah," kata gua. "Udah, Bang." "Oke, tolong buka pintu tenda dan saksikan apa yang bakal keluar." Saat itu terjadi, si Bunga tengah tertidur kembali. Apa yang terjadi setelah pintu tenda terbuka, serentak semua yang melihat membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nampak jelas di balik kobaran api yang memang sengaja ditaruh di depan pintu tenda, sesosok makhluk yang bertanduk ular dan beberapa ular berbisang melilingi dirinya. Sosoknya seperti sosok wanita tua dengan tongkat dan pedang berbentuk ular. Angin kencang segera memporak-porakan area sekitar tenda. Makhluk itu pergi dengan dengkingan suara yang memekakan telinga. Setelah dia pergi, Bunga pun siuman. Seperti kebingungan, tetapi bunga yang lain segera menekapnya di dalam hangatnya pelukan. Setelah setengah jam menunggu dan beberapa anggota tim yang juga memiliki keahlian serupa dengan gua melakukan pembersihan area. Malam itu gua putuskan untuk kembali turun. Tim pertama bergerak turun terdiri dari 8 orang dengan membawa air yang telah dicampur air jam-jam dan garam untuk ditaburkan sepanjang jalan menuju lokasi WC Bambangan. Tidak hanya itu, tim tersebut juga bertugas membawa semua kelengkapan tim agar tidak tercecer lagi di perjalanan. Tim kedua adalah tim yang mengawal Sang Bunga yang berdiri dari beberapa anak-anak yang pandai membaca Al-Quran dan salawat dan juga memiliki keterampilan khusus non-medis yang bisa diandalkan. Sedang gua bertiga sisanya masih menunggu di area itu untuk melakukan sesuatu. Setelah tim 1 dan 2 bergerak turun, gua campur spiritus dan garam di dalam sebuah kaleng. Gua bakar hingga menimbulkan percikan-percikan api seperti petasan kecil. Masya Allah, sang makhluk nampak menyeringai dan menunjukkan powernya yang luar biasa. Jika bukan karena pelindungan Allah, sang pemilik alam semesta, mungkin salah satu di antara kita bertiga ada yang binasa karena kontak tenaga yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Nggak ada jalan lain. 1 botol spiritus yang telah dicampur garam dan 1 botol air garam yang telah dicampur air jam-jam kita pergunakan untuk pertahanan dari serangan sang makhluk. Spiritus yang telah gue campur garam gue siram ke area pohon, dan air jam-jam yang telah dicampur garam disiramkan oleh salah seorang anggota tim ke atas pohon. Saat spiritus gue sundut, terdengar ledakan seperti halilintar. Dalam sudut pandang khusus nampak seluruh bagian pohon dan tubuh sang makhluk habis terbakar. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, ya Khalik, ya Azimu, demi Allah, Zat yang menguasai diri ini dan alam semesta, kita nggak mungkin selamat tanpa pertolongannya. Setelah memastikan tidak ada kobaran api yang dapat menyulut kebakaran hutan, maka gua dan 2 orang lainnya segera turun menyusul tim 1 dan 2 yang sudah lebih dulu bergerak. Kita semuanya berpikir situasinya telah terkendali dan aman-aman saja. Tetapi di luar dugaan, ternyata
terpedaya oleh tipuan sang makhluk. Mungkin masih ada kesombongan di antara kita hingga makhluk tersebut bisa lolos dari salawat dan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita amalkan sebelumnya. Tiba di pos payung, seluruh tim telah berkumpul dan nampak lesu. Bunga pingsan lagi. Kesigapan tim 1 mengantisipasi keadaan membuat keadaan agak membaik. Bunga yang pingsan di dalam tenda nampak tak bergerak sedikit pun. Matanya melotot lagi seperti saat pertama pingsan. Ditemani bunga-bunga yang lain, gua segera masuk ke dalam tenda. Minyak angin dan pijitan lembut kita lakukan pada tubuh sang bunga yang terkulai lemas. Situasi yang mencekam membuat bunga yang lain menangis terseduh-seduh. Alunan salawat dan ayat-ayat suci kembali terdengar dari luar tenda. Sang bunga tiba-tiba terbangun dan menangis. Dengan berkata-kata dia minta maaf dan pamit karena hendak pergi bersama kekasihnya. Dia minta maaf kepada semua orang dan mengucapkan selamat tinggal. Tangis pecah. Permintaan agar sang bunga istighfar terus diteriakkan dari dalam dan luar tenda. Sadar bunga, sadar. Jangan kalah. Ayo terus lawan. Dia bukan siapa-siapa. Ayo bunga, sadarlah, istighfar. Bunga-bunga yang lain sudah tak mampu lagi berkata-kata. Hanya tangisan penuh kepiluan yang mampu mereka keluarkan. Tak beda dengan lainnya, air mata gua juga udah jatuh bercucuran. Sepertinya sia-sia semua usaha. Sang bunga kemudian bicara sama gua. Bang, maafin bunga ya. Bunga udah ngerepotin abang. Salam buat adik dan ibuku, katanya. Gua nggak jawab sambil menangis. Gua terus memohon agar diberikan pertolongan oleh Sang Esa. Tiba-tiba dalam situasi sadu tersebut, sudut pandang mata yang berbeda, gua melihat almarhum bokapnya Bunga datang. Beliau berteriak, "Bunga, Bunga, belum saatnya kamu pergi, cepat kembali," katanya. Beliau berteriak-teriak hingga 3 kali, dan kali ketiga si Bunga pun sadar dan langsung memeluk gua dengan erat. Dia bilang almarhum ayahnya datang dan menggandeng dia kembali dari area puncak Gunung Slamet. Demi Allah, ini bukan ngarang-ngarang. Untuk para pendengar, tunggu kelanjutannya di part 2. Misteri Gunung Slamet 2002, Minta Mantu Anak Manusia. Cerita ini ditulis oleh Arya Sena. Jangan lupa tunggu cerita kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.